Dia tuh jatuhnya kayak kayak apa ya, kayak bocah nggak asik ya, yang main ke rumah orang, terus karena orang rumahnya ini santai-santai aja, dia ngajakin orang lain buat nginep di rumah itu juga, padahal itu bukan rumahnya dia gitu. Nah ini. Hai, selamat datang di video gue kali ini, dan selamat datang kembali di sebuah channel yang selalu ngebahas apa-apa yang lagi rame diomongin sama orang-orang supaya lu bisa ngikutin keributan yang terjadi. Karena seperti biasa, orang-orang kita itu selalu menyukai yang namanya keributan. Pokoknya kalau ada keributan kita pasti hadir untuk mengikuti dan nontonin di pinggir jalan ya. Tapi sebelum videonya dimulai, silahkan subscribe dulu channel ini, karena dengan subscribe channel ini lu bakal bisa pergi ke Bali pakai metode astral projection. Tau gak lu yang kita jiwanya keluar gitu jalan-jalan ya. Nanti lu jiwanya keluar pengen ke Bali, tiba-tiba sampai Cakung macet, putar balik ya kan gitu. Wah, nadanya nggak bagus sih, jadi nggak kena. Bahasan kali ini adalah tentang perkara bule dari Amerika yang lagi diomongin banget di Twitter sama TikTok, bahkan beberapa sosial media lainnya, gara-gara kelakuan dia yang bisa kita katakan barbar. Seperti biasa, kita kenalan dulu deh sama subjek dari video kali ini. Orang ini namanya adalah Kristen Gray, warga negara Amerika Serikat yang pergi ke Bali bareng pacarnya dengan niatan buat punya hidup yang lebih enak, dengan niatan mereka pengen hidup mereka lebih santai, lebih rileks, lebih kaya gitu. Dia jadi omongan orang-orang karena udah ngebikin thread di Twitter tentang cara dia tinggal di Bali. Awalnya dia sama pacarnya itu berniat buat stay di Bali selama 6 bulan aja, buat naikin lifestyle kata mereka, karena di Amerika sana tuh mereka kayak nggak punya duit, nyari kerja nggak dapet, intinya kayak susah lah hidup mereka di sana gitu di Amerika. Sedangkan kalau dia di Bali, dia bisa hedon nih, dia bisa foya-foya tanpa perlu ngeluarin duit banyak. Maksud gue ya iyalah gitu, orang $1 aja 14.000 kan sekarang. Kemudian dia cerita tuh kalau dia nabung dan mutusin buat beli tiket pesawat ke negara kita, ke Bali lebih tepatnya. Di tweetnya itu dia juga sempat bikin perbandingan tentang biaya tempat tinggal. Kalau di LA dia mesti bayar $1.300 atau sekitar 18 juta buat tempat tinggal, di Bali dia cuma perlu ngeluarin $400 atau sekitar 5 jutaan. Itu untuk sewa ya. Itu untuk sewa tuh untung banget loh. Maksudnya itu perbandingan yang sangat amat tidak normal gitu. Akhirnya karena keadaannya lagi pandemi, dia pun mutusin buat stay sampai nggak tahu kapan. Dimana berarti dia udah tinggal di Bali selama 1 tahun. Kan dia pergi kayaknya Desember tahun lalu lah. Nah, mungkin sekarang lu ada pertanyaan kayak, ya terus masalahnya di mana? Kenapa dia bisa diomongin banget? Masalahnya ada ketika dia ngejual ebook berjudul Our Bali Is Yours, di mana ebook itu adalah tentang gimana caranya tinggal di Bali dengan manfaatin perkara pandemi yang ada. Jadi seolah-olah dia tuh di ebooknya dia mau bilang kayak, nih gue jual ebook tutorial cara tinggal di Bali, harganya cuma 400.000 loh. Beli ebook ini terus nanti gue bakal tunjukin gimana cara bisa ke Bali, kita naikin lifestyle, foya-foya, cuan gitu. Dan surprisingly, ebook itu laku keras. Laku banget. Ya soalnya di mana-mana orang semuanya sama man. Maksudnya orang-orang tuh pasti pengen foya-foya tapi nggak pengen ngeluarin duit banyak. Nah itu cara itu tertulis di buku itu. Jadi rame, banyak yang ngebeli e-booknya. Kemudian ya dia terkenal gitulah. Ngelihat cara dia itu, orang-orang Indonesia, orang-orang kita kesel dong. Karena ya pertama, dia ngasih tahu ke orang-orang, ya well katakanlah orang Amerika sana, buat sini ke Bali aja gitu, ini cara curangnya gitu. Padahal kondisinya lagi pandemi. Kalau kondisinya lagi nggak pandemi ya mungkin oke lah gitu, orang lokalnya juga senang-senang aja kan, ngedongkrak ekonomi gitu, ada pertumbuhan ekonomi di sana. Tapi kan ini enggak gitu. Dia tuh jatuhnya kayak apa ya, kayak bocah nggak asik ya, yang main ke rumah orang, terus karena orang rumahnya ini santai-santai aja, dia ngajakin orang lain buat nginep di rumah itu juga, padahal itu bukan rumahnya dia gitu. Nah ini dia tuh nggak mikirin kondisinya lagi kayak gimana, orang diajakin aja gitu, padahal negara-negara bukan negara dia. Ini dia ngajak loh,
Dia tuh kayak ayo mari gitu ngajak. Dia kayak di rumah nenek, coba neneknya dia juga kayaknya nggak demen dah ada orang masuk dia gitu. Masalahnya ya kalau makin rame terus pandemi jadi kagak kelar-kelar, kan yang repot kita gitu. Orang waktu itu aja sempat ada artikel kok yang ngasih tahu banyak turis yang nggak ngikutin protokol karena dendanya itu remeh buat mereka. Jadi karena dendanya terlalu dikit, bule-bule, ya gue nggak bisa bilang semuanya sih, tapi ada beberapa bule yang menyepelekan aturan aja gitu. Ya emang sih nggak semua turis kayak gitu, tentu kita juga nggak bisa mengukur rata semuanya. Tapi kan kalau semakin banyak orang yang datang, semakin gede dong probabilitas orang-orang ngebikin salah gitu. Nih inilah kenapa dia diprotes. Ngapain lu ngajakin orang masuk ke rumah lu? Ngapain lu ngajakin orang masuk ke rumah padahal rumah itu bukan rumah lu gitu. Terus yang kedua, orang-orang tuh jadi kesel juga sama mereka berdua karena visa mereka sebenarnya udah habis. Jadi kan mereka rencananya stay di Bali ini cuma 6 bulan. Tapi mereka tuh tetap tinggal di Bali sampai lebih dari 1 tahun. Yang mana ya itu sebutannya ilegal dong. Buat lo yang belum tahu, ketika visa kunjungan atau visa turis warga negara asing habis, mereka mesti at least ke luar negeri dulu lah gitu kalau mau balik lagi. Jadi mereka mesti ngurusin visa mereka lagi di imigrasi. Cuma kasus ini sebenarnya rada rancu sih karena setelah gue cari tahu akibat pandemi, turis-turis asing yang ada di Indonesia bisa minta yang namanya izin tinggal keadaan terpaksa. Jadi mereka nggak perlu keluar negeri dulu, at least sampai pandeminya selesai. Itulah sebenarnya tameng mereka, makanya mereka berani. Makanya mereka bisa stay lebih lama gitu. Jadi tameng mereka ya itu doang gitu. Makanya mereka santai-santai aja dan itulah cara curang yang dia jual di e-booknya dia. Itulah yang ngebikin orang-orang kesel. Maksud gua ngapain elu tiba-tiba ngebikin tutorial ya, so-called tutorial dengan manfaatin keadaan. Ngapain elu Wawan? Masa karena tahu ada cara curangnya mereka mau seolah-olah jadi kayak orang dalam gitu. Mereka ngebikin tutorial seolah-olah mereka adalah orang Bali gitu. Maksudnya kayak nggak masuk akal, men. Dan yang ketiga, yang jadi concern orang-orang juga adalah tentang perkara pajak. Mereka kan di Indonesia ngasilin duit ya, kayak ngejual e-book atau apalah gitu. Katanya mereka juga ada bisnis online gitu. Terus ketika ditanya apakah mereka bayar pajak atau enggak, jawaban mereka adalah, ngapain gue mesti bayar pajak? Gue bayar pajaknya pajak Amerika, kan gue nyari duitnya dolar. Mereka bilang gitu. Gue tuh aneh ngedengernya, karena di negara kita ini ada aturan, kalau lu ada di Indonesia selama lebih dari 183 hari, mau lu WNI atau WNA, semuanya itu bakal masuk ke subjek pajak, yang artinya lu wajib buat ngebayar pajak. Akhirnya ya udah deh tuh, gara-gara hal-hal tadi rame orang nyerang dia, yang mana ya gimana sih namanya orang Indonesia disenggol ya. Kita mau maju, mau siapa juga maju kita. Cuma yang ngebikin lebih kesel lagi adalah dua orang ini itu denial, nggak mau nerima kalau diri mereka salah. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang beranggapan kalau diri mereka lebih tinggi kali ya kastanya daripada kita gitu, yang orang timur gitu. Karena mungkin mereka mikirnya, wah gue orang barat nih, gue western bla 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 bla. Padahal mah ya sama aja gitu. Maksudnya apa yang ngebedain antara kita sama mereka? Kita tuh sama-sama orang, sama-sama kalau jam 12 belum makan tuh lapar, ya udah gitu. Ngapain ngerasa lebih hebat, itu lo pertanyaan gua. Lu nggak tahu aja lu orang Indonesia bisa nyerang tanpa menyentuh, tau gak lu? Tiba-tiba disantet kaget lu ya. Lu tiba-tiba perut nih, tiba-tiba ya kan mereka di tengah malam, aduh kok perut gua sakit ya. Terus ke dokter ronsen, pas dilihat ternyata perutnya ada kontrakannya ya. Nggak paku, nggak kawat, kontrakan. Mana ada yang ngontrak lagi sebulan ya. Yang lucu mereka tiba-tiba playing victim. Merasa diri mereka tuh seolah-olah korban, dengan nganggep kalau perkara ini adalah diskriminasi ke mereka karena kulit mereka hitam. Padahal mah ya mau kulit lu merah kayak Hellboy atau hijau kayak Hulk sekalian, kalau lu masuk negara orang artinya harus ngormatin aturan-aturan dari negara itu. Sederhana loh.
Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan perkara gimana-gimana gitu. Perkara ini cuma perkara aturan yang mesti lu ngikut aja gitu, ikutin. Kasarnya gini deh, kayak lu numpang nih, at least tahu diri lah, udah gitu, sesederhana itu. Tapi mereka tidak. Bikin e-book, ayo bro, sini ke Bali gitu. Kayak itulah kenapa orang-orang tuh jadi rame banget. Sampai lu kalau ngeliat di Twitter, lu juga semua orang bergabung. Maksudnya lu mau tinggal di mana, lu orang Sunda, Jawa, Sumatera, semuanya tuh bergabung, berkumpul untuk membahas perkara ini karena mereka kayak ini tuh kayak penjajahan gitu loh kesannya. Nggak tahu kenapa di Twitter tuh kayak wah serang gitu. Aduh, karena gini loh, karena ketika negara disenggol, siapa juga kita libas kan. Maksudnya mau dia alien tiba-tiba turun bikin Twitter terus nge-tweet kayak wah Indonesia gini-gini, kita serang apapun itu, samperin pesawat terbangnya kita loakin. Gitulah orang Indonesia, hebat-hebat. Cuma ya akhirnya ketika gue bikin video ini ya, sekarang jam berapa sih? Jam 22.46. Ada kejelasan waktu gue ngebikin video ini. Setelah semua perdebatan di sosial media, mereka pun akhirnya ditahan, dipanggil sama pihak imigrasi Bali, ditahan dan bakal dideportasi dari Indonesia karena alasan menimbulkan keresahan, penyalahgunaan status visa, dan ajakan untuk pergi ke Bali dalam kondisi pandemi. Selamat tinggal, semoga pelajarannya bisa lu ambil. Dan gue nggak tahu apakah masih ada orang yang ngebeli e-book itu atau enggak, tapi kasihan sih. Kayak bocah-bocah nggak asik, tau gak sih? Kita pasti punya temen lah gitu, kayak yang tiba-tiba datang ke rumah kita, kagak ada pamit, kagak ada ngechat atau apa, tiba-tiba masuk kamar. Terus ada kita lagi pegang sendiri nih, tiba-tiba dia ngajak orang kayak, bro sini main ke rumahnya ini. Itu tuh orang-orang so asik gini kayak gini nih, anjing. Makanya itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau masih mau. BTW nantinya jangan ada yang komentar-komentar ngebawa fisik keras atau apa ya. Kayaknya juga gue mesti naruh disclaimer nih, soalnya nggak semuanya yang kayak gini, nggak semua turis tuh kayak gini gitu sederhananya. Jadi ya gitulah. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan intinya, nggak semua bule-bule yang datang ke Indonesia itu orang kaya. Mereka itu cuma orang aja gitu. Sebenarnya bukan orang kaya, bukan orang hebat, orang aja gitu. Mereka tuh kelihatan hebat cuma karena bule, satu bule, dua kurs dolar lebih gede. Udah gitu doang gitu, nggak ada yang lebih mereka orang juga gitu. Mereka tuh kalau jam 12 belum kena nasi lapar. Nggak nasi sih, kayaknya di sana nggak nasi. Ya kalau jam 12 belum makan tuh mereka pasti lapar juga, ya udahlah gitu.